ada satu hadis. Kalau antum cari, belum tentu ketemu. Ada satu hadis, kalau antum cari belum ketemu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya hadisnya ini pernah ada atau tidak? Pernah diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis atau tidak ini? Hah? Nah, katanya hafid, gimana sih? Katanya seorang hafid, al-hafid, seorang pakar hadis. Katanya seorang muhaddis, pakar hadis, ahli hadis. Katanya seorang musnid, seorang yang ahli dalam sanad. Tapi kok malah memunculkan, mengeluarkan hadis yang palsu. Lalu gimana ini? Jadi, hanya Habib Abdullah bil Faqih yang berani keluarkan hadis ini. Ya. Itu menunjukkan bagaimana luar biasanya Habib. Seseorang yang belajar kepada Habib ketika dia itu hidup, meskipun dia adalah dari negeri yang jauh, ya, belajar kepada seorang Habib yang ahli dalam ilmu hadis, seperti Al-Imam, Al-Hafidh, apalagi Al-Wali, Al-Gutub, Al-Muhaddis, Al-Musnid, Al-Habib, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Misalnya belajar kepada beliau. Maka kalau muridnya itu hidup, hidupnya itu akan bahagia, akan senang. Ketika muridnya itu meninggal, maka meninggalnya itu dalam keadaan meninggal syahid. Subhanallah, ini luar biasa ya. Sehingga di sini dalam hadis ini, meskipun hadisnya palsu, saya cari kemana-mana nggak ketemu-ketemu begitu kan. Dan hadis ini dibawakan oleh salah satu muridnya yang bernama Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Saya mencoba untuk mencari-cari biografinya, ya, untuk mencari-cari biografinya. Dan saya temukan itu. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1980. Nah, ini saya nggak menemukannya dalam sebuah kitab itu. Tapi saya menemukan dari ceramah. Dan sebagian orang itu ada yang mempostingnya di YouTube, bukan di YouTube, di Facebook ya. Yang menjadikannya sebagai apa namanya, status. Begitu. Jadi beliau adalah seorang dai muda yang handal dan juga membina dan mengajar 36 majelis taklim yang tersebar di seantero Jabodetabek. Oh, subhanallah, ini luar biasa, ada 36 majelis ya. Luar biasa. Nah, kemudian Habib Alwi ini adalah santri angkatan kedua asal Indonesia yang mengenyam pendidikan pesantren yang diasuh guru mulia Al-Hafidh Al-Musnid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Oh, begitu ya. Cuman kalau di sana itu di Hadramut, Habib Umar itu ya tidak dikenal sebagai seorang Al-Hafidh Al-Musnid, enggak. Jadi ini berlebihan saja ya, glorifikasi. Padahal enggak seperti itu. Jadi kebetulan kalau Habib Umar bin Hafid itu namanya, nama kakeknya atau nama buyutnya itu Hafid, bukan Hafid, bukan. Ya, begitu. Jadi Habib Umar itu tidak dikenal Al-Hafid. Sehingga apa namanya, ketika menyebutkan Al-Musnid, Al-Hafid, saya rasa ini berlebihan. Begitu. Artinya segala sesuatu itu ya harus disesuaikan pada tempatnya, begitu ya. Apa itu Al-Hafid? Al-Hafid itu adalah seorang pakar hadis seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sementara untuk Habib Umar bin Hafid ya tidak sewah seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena memang anehnya orang Indonesia itu begini ya teman-teman. Ketika dia takjub kepada seorang tokoh, maka dia lebih-lebihkan itu. Hafal 100.000 hadis atau 1 juta hadis, bahkan 7 juta hadis begitu. Nah, padahal secara faktanya enggak seperti itu. Jadi memang misalkan Habib Umar bin Hafid itu hafal banyak hadis. Nah, tetapi enggak seperti itu juga. Gitu kan. Kemudian dikit-dikit kemudian disebut sebagai Al-Hafidh Al-Muhaddis. Jadi itu berlebihan ya, glorifikasi namanya itu. Oke.
Nah, pada tahun 2003 Habib Alwi Al-Habsyi menginjakan kaki kembali di tanah air. Berarti dari tahun 1999 sampai 2003, 4 tahun doang berarti ya. Olahan saya berarti itu. Nah, saya tahun setengah, beliau cuma 4 tahun. Nah, pengalaman saya lumayan ya. Nah, berarti pada tahun 1999 beliau itu ya ke Yaman begitu. Langsung kepada materi, bagaimana statement yang disampaikan tentang Habib Al-Wali Al-Qutub Al-Hafid Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Faqih, atau sebaliknya itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir Faqih yang hafal 7 juta hadis ya. Luar biasa. Ini mohon disimak ini. Mohon disimak ini ya. Mohon disimak. Padahal saya mencari-cari hadis ini dari berapa puluh ribu kitab itu nggak nemu. Masya Allah. Keren emang ya. Keren, luar biasa ini. Oke, kita lanjut itu. Barang siapa yang belajar kepada ahlul baitku, nah, artinya ini adalah kepada Habib, di mana ahlul baitku ini atau Habib-Habib itu merupakan hamalat sunnati, merupakan orang-orang yang membawa sunnahku, yang mereka artinya termasuk golongan dari kalangan para ulama-ulama, para pakar hadis, ya, min syuqqatin ba'idah, dari negeri yang jauh. Nah, bagaimana jawabannya? In asya, kalau orang tersebut itu masih hidup dan belajar kepada Habib, maka asya sa'idan. Nah, dia itu akan hidup dalam keadaan bahagia kalau belajarnya kepada Habib, meskipun dari negeri yang jauh. Wa in mata, nah kalau dia itu meninggal, maka meninggalnya itu mata syahidan. Ketika dia itu meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan syahid juga. Jarang orang keluarin hadis ini. Berani keluarin hadis ini. Hadis sanad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Ini siapa? Man ta'ala. Hanya beliau yang berani mengeluarkan hadis ini. Sementara ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah mengangkatnya. Dan ketika mengangkat hadis ini, itu harus memiliki keberanian yang tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga ketika Habib Al-Wali Al-Qutub Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Hafid Al-Habib Abdul Qadir Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ya, mengeluarkan hadis ini, berarti itu menunjukkan bahwasannya hadis ini itu begitu luar biasanya. Ya, tapi kalau kita menelusuri yang namanya hadis itu kan pasti memiliki sanad. Di mana syarat dari hadis sahih itu adalah matasala isnaduhu. Sanadnya muttasil, ada sanad. Fulan rawi, seorang rawi mengambil dari gurunya, rawi ke atasnya, gurunya, kemudian generasi ke atasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dipastikan bahwa sanad itu bersambung. Muttasil sanad namanya. Ada keterangan bahwa fulan pernah bertemu dengan fulan, kemudian ngambil atau meriwayatkan hadis fulani. Nah, harusnya seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Nah, ini langsung saja. Sanadnya sir, mungkin langsung mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Padahal kemarin sudah kita bahas dari statement yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyidus Samhudi dalam kitabnya Nasihatul Labib fi Mara'i Al-Habib, di mana beliau menyatakan bahwa menuliskan, membukukan hasil-hasil daripada mimpi itu hukumnya adalah haram. Karena dalam hadis Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, itu yang diambil itu hanya sekedar setan itu tidak bisa berwujud seperti wujudnya Rasulullah. Nah, tapi untuk apa yang diucapkan oleh Rasulullah dalam mimpi itu benar atau tidak, nah itu banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan salah, kemungkinan itu adalah waswasah,
was-was dari nafsunya, bisikan dari nafsunya, bisikan dari setan, bisikan dari jin. Bahkan kemarin pun kita sudah ulas juga dari sebuah kitab itu Syarhus Sudur, di mana ada seorang Habib memiliki peternakan jin, yang jumlahnya sangat banyak, yang diperintahkan untuk menggali 7 sumur yang kedalamannya itu tidak diketahui. Sebenarnya kok angkanya sama ya? Sumurnya jumlahnya 7, hadisnya yang dihafal, yang dikuasai itu 7 juta. Kemudian mi'rajnya itu ada yang bilang 7 kali, 27 kali, ataupun 70 kali. Jadi di angka 7 itu sebenarnya ada apa sebenarnya ya? Ini kebetulan apa gimana itu? Jadi khawatirnya ketika mimpi bertemu Rasulullah kemudian mengatakan sesuatu, maka itu bisa jadi itu adalah jin dari leluhurnya. Karena memang ada riwayat tadi yang saya sebutkan bahwa ada seorang Habib yang memiliki peternakan jin yang jumlahnya sangat banyak seperti jumlah jin yang dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Bahkan ini ada dari Kang Sahibul Garamah ya, tentang kehebatan dari Habib Abdullah bin Faqih, yang beliau Al-Hafidh itu tadi ya, yang meriwayatkan hadis ini, bahwa beliau ini orang-orang ketika melihat wajahnya beliau, wajahnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu langsung pingsan itu. Tuh gimana ya? Betul, jadi jin itu tidak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi kalau suaranya ya, itu bisa jadi dari jin, bisa dari setan, bisa dari kehaluannya, itu pun juga bisa. Oh begitu ya, masalah. Kita lanjut, sudah. Oke, lanjut. Siapa orang mengaji ilmu dari anak cucu keluargaku, min hamalati sunnati. Tadi yang saya bacakan ya, man ta'allamal ilma, barang siapa yang belajar ilmu inda ahli baiti, di sisi ahli baitku. Nah, tapi oleh Habib ini dikatakan anak cucuku. Jadi sebenarnya makna dari ahli bait itu apa, kan seringkali kita bahas, seringkali kita ulas. Sampai teman-teman itu bosan ngebahas tentang tentang ahlul bait. Ya kan, sampai bosen tuh kan teman-teman bahas tentang makna dari ahlul bait. Oke lah, nggak apa-apa, saya ulangi saja. Ahlul bait Nabi itu maknanya adalah keluarga Nabi. Ahlu bait, ahlu itu penduduk, bait itu rumah, yang tinggal di rumah, penduduk rumah, atau penghuni rumah. Nah berarti yang menghuni rumahnya Nabi siapa? Nah, dalam hadisnya itu kan disebutkan ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian ada Rasulullah, ada 5 orang di sini. Ya, itu pendapat pertama. Nah, pendapat kedua itu bahwasanya ahlul bait itu ya adalah istri-istri Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Istri-istri Rasulullah, yang tentu istri-istri Rasulullah kan tinggalnya di rumahnya Nabi. Nah, sehingga wajar ketika mereka itu dikategorikan sebagai ahlul bait Nabi, wajar. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwasanya ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi serta Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, Sayyidah Fatimah Zahra sama Rasulullah. Hanya itu. Selebihnya bukan. Begitu ya, kalau dalam makna ayat. Keluarga terdekat Nabi, betul. Kang Nusantara. Jadi itu pemanaan ahlul bait. Nah, lalu yang sering kali diframingkan di masyarakat bahwasanya ahlul bait Nabi itu adalah Habib. Misalnya seperti ini. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala hadir haul ulama dari kalangan habaib at-syarifah. Wih, ngeri kan? Ini ada di Facebook ini. Saya dapatkan di Facebook itu. Akunnya siapa saya juga lupa.
Bagaimana redaksi hadisnya? Barang siapa yang membantu, barang siapa yang hadir acara dari orang yang alim dari ahli baitku dan orang-orang yang ahli sunnahnya Nabi, artinya ahli hadis. Maka apa yang dilakukan? Apa yang dia dapatkan? Atalallahu umrahu. Maka Allah Ta'ala akan memanjangkan umurnya. Wa ka'annama hajja ma'i alfa hajjatin mutaqabbalah, seolah-olah dia itu haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali, 1000 kali, dan haji itu diterima makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, keren, luar biasa. Oke. Kemudian hadis yang lain ini. Nggak tahu hadis palsu nih ya. Nah, karena saya nyari-nyari juga nggak ketemu. Ini hadis palsu ini. Saya katakan ini palsu nih hadisnya ini. Ya. Tadi sama. Man sa'ada. Barang siapa yang membantu. Wa hadara dzikra alimin. Dan juga hadir dalam acara hall ini. Acara hall. Amilin. Dari seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dari kalangan ahli baitku, min hamalati sunnati, dari para ahli hadisku, maka wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa ya. Dan syafaatuhu, dan syafaatnya itu adalah pada hari kiamat. Akan mendapatkan syafaat itu pada hari kiamat. Terus masih banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ada 4 ya. Luar biasa memang ini ya, hadis-hadis palsu ini. Oke, lanjutnya. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan haulnya para ulama, maka wajib baginya untuk masuk surga. Nah, ini bukan hadis ini. Hadis palsu ini ya. Terus masih ada satu sebelum kita masuk lagi pada materi yang tadi ya. Nah, ini nggak ada kitab ini. Ini di status di Facebook. Ya. Man ahabba awliya Allah, barang siapa yang mencintai para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa amila ta'at, dan juga dia itu mengamalkan ketaatan, melaksanakan ketaatan dalam ibadah. Kana fil jannah, maka dia itu akan berada di dalam surga. Subhanallah. Min kalamil Imam Al-Gutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Hadis sanad Facebook. Betul, Kang Lencai, luar biasa. Nah, jadi dari ini tadi itu, ya, dari 1, 2, 3, 4 hadis ini, hadis palsu ini, itu adalah termasuk kalam dari Al-Wali, Al-Qutub, Al-Imam, Al-Muhaddis, Al-Musnid, ya, Al-Hafidh, Al-Habib, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Luar biasa ya. Subhanallah. Itu keutamaan pahala atau pahala menghadiri hal ulama dari kalangan Habib dan Syarifah. Ya masyaallah. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut. Ini luar biasa hadis-hadisnya ya. Ini hadis-hadis palsu sebenarnya itu. Gutub berani keluarin hadis ini. Al-Muslim. Karena beliau wali gutub begitu. Karena beliau wali gutub, ya. Maka beliau berani untuk mengeluarkan hadis itu. Ya, meskipun ketika dicari, mau di kitab manapun dari kitab-kitab hadis itu nggak akan ketemu. Oke, lanjut. Guru dari para guru-guru yang ada zaman dahulu. Yang keluarin hadis itu. Guru dari para guru-guru di zaman dahulu ya. Dalam ilmu hadis. Ya, Allah alam itu kebenarannya iya atau tidak begitu kan. Wali gutub itu. Oke, lanjut. Indah ahla baiti, kata Nabi, dari anak cucu keluargaku. Jadi ahlu bait itu nggak seperti itu. Ahlu baiti ya ahlu baitku sudah. Berarti dari istri-istrinya Rasulullah atau dari
siapa namanya, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Zahra. Ya harusnya dari riwayat-riwayat Ahlul Bait ya dari beliau-beliau itu. Ahli baiti. Nah, jadi ahli baiti itu bukan anak cucu, ya, bukan anak cucu. Tetapi ahli baiti itu adalah ya keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah. Oke. Terus Min hamalati sunnati, dia berpegang teguh dari sunnahku. Ahli sunnah wal. Dalam pada sebut kalimat. Ya nggak begitu. Min hamalati sunnati berarti dari orang-orang yang menanggung, yang membawa, yang meriwayatkan sunnah-sunnahku. Gitu. Artinya min hamalati sunnati itu adalah orang yang pakar hadis. Bukan orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Di zaman Nabi nggak ada itu istilah ahlus sunnah wal jamaah, nggak ada. Ada ahlus sunnah wal jamaah di zaman Nabi, nggak ada. Jadi nggak ada tuh. Jadi min hamalati sunnati. Nah, dari kalangan orang-orang yang membawa sunnahku. Nah, ini kalau diterjemahkan dulu ya sebelum mengkritisi iya atau tidak, benar atau tidak akan riwayat ini. Dari sisi penerjemahannya aja nggak sesuai begitu. Min hamalati sunnati itu bukan itu. Lanjut. Yang ahlus sunnah wal jamaah bukan wahabi. Jadi nggak ada kaitannya. Min hamalati sunnati. Orang yang membawa sunnah, orang yang meriwayatkan sunnah, orang yang meriwayatkan hadis. Jadi nggak ada kaitannya. Apalagi di zaman Rasulullah itu ya. Di zaman Rasulullah itu nggak ada wahabi. Bagaimana bisa Rasulullah itu mengkritisi suatu kelompok yang kelompok itu belum pernah ada di muka bumi ini? Jadi gimana ini? Khawarij. Kayaknya belum ada juga itu istilah apa namanya Rafidhah, Rafidi, Rawafid. Kemudian Khariji, Khawarij. Itu di zaman Nabi belum ada. Ya, belum ada istilah-istilah itu. Kalaupun ada, itu ada di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekitar tahun berapa itu ya? 40 Hijriahan lah. Khawarij, Rafidhah atau Syiah itu belum ada di zaman Rasulullah, belum ada istilah itu. Tapi istilah itu baru muncul di masa Sayyidina Ali atau bahkan pasca dari masanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi begitu, nggak ada itu, nggak ada. Ya, oke, lanjut. Yang ngaji mau yang dekat, Allah panjangin umurnya. Wa awsa'allahu rizqa, Allah luasin rezekinya. Wa amatahu ala husnul khatimah, Allah jamin meninggalnya husnul khatimah. Jadi ada 3 keutamaan ya. Ketika seseorang itu belajar kepada sunnah, belajar ya kepada seorang ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tentu yang dimaksud itu adalah habib ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 kemuliaan kepada dirinya. Ya, yang pertama yaitu ketika meninggal maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua itu adalah wa ausa'ahullahu fi rizki. Kemudian dia itu akan diluaskan, dilapangkan rizkinya. Kemudian satunya apa tadi? Saya lupa itu. Panjang umur, ya, rizkinya melimpah luas. Kemudian yang ketiga itu adalah apa namanya? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah ya. Itu kalau belajar kepada Habib. Dan Habibnya itu termasuk kalangan dari ulama hadis. Nah, itu fadilahnya atau keistimewaan belajar kepada Habib. Luar biasa ya. Subhanallah ini. Terus. Bicara tentang ini, usia bukan saya. Bahas ini, antum. Para kiai. Jadi yang seharusnya mengangkat hadis tadi, harusnya yang membahas ini, itu bukan kalangan Habib, bukan. Bukan. Kalangan para sayyid, bukan. Kalangan para asyraf, bukan. Tetapi harusnya yang mengangkat hadis ini itu adalah ya kalangan para ustadz, kalangan para kiai, kalangan para santri, ya, kalangan para ajengan dari orang-orang pribumi begitu. Yang ngangkat hadis itu harusnya beliau-beliau, mereka-mereka.
Jadi bukan Habib sendiri. Dan untuk mengangkat hadis ini itu harus memiliki keberanian yang tinggi. Kenapa? Karena ini sedang membicarakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah membahas tentang keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat bahwa hadisnya ini adalah hadis palsu. Bagaimana hukum dari seseorang yang menyebar luaskan hadis palsu? Sampai batuk. Bagaimana hukum dari seseorang yang menyebar luaskan hadis palsu? Tentu itu adalah sebuah dosa pendustaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang neraka pastinya. Begitu. Waduh, gimana itu? Itu harusnya yang ngangkat itu bukan Habib yang ngangkat hadis ini, bukan. Tetapi yang ngangkat hadis ini, meskipun hadisnya itu palsu, adalah para ulama-ulama pribumi. Begitu. Seorang watoni, seorang ajami, seorang ustadz. Seorang watoni, seorang ajami, seorang ustadz, seorang kiai. Ini berbicara ajam, berbicara ajam ini. Memangnya beliau bukan ajam. Yang ngomong itu bukan ajam. Ya haplogrupnya G, jing. Gimana haplogrup G? Itu kan pasti ajam. Kalau mau, jangan, nggak boleh dicolok-colok ke matanya, nggak boleh ya. Kang Obeng, ya. Nggak boleh. Haplogrup G itu pasti ajamnya. Kalau mau Arab itu J1. Kalau mau Arab yang non ajam itu harus J1. Ini ngomong-ngomong ajam, Yang seharusnya ngomong ini atau membahas tentang hadis ini itu adalah orang watoni. Orang watoni itu maksudnya pribumi. Orang pribumi, orang ajami, orang ajam. Kemudian siapa tadi? Ustadz, kiai, rasis. Padahal yang ngomong itu ya bukan cucu Nabi. Cucu imitasi. Cucu imitasi, bukan cucu Nabi. Ya kan? Haplogrupnya haplogrup G. Dan itu jelas ajam. Kok sesama ajam ngomong ya ajami? Emang nggak malu tah? Emangnya nggak malu? Inilah teman-teman ya. Jadi rasis itu sebenarnya sudah ada. Dan itu sudah lama. Ya, subhanallah. Lanjut. Kita lanjut ya. Haplogrupnya G. Kalau tutupi bab seperti ini, itu orang yang paling cinta sama Allah. Jadi kalau bab yang seperti ini ditutup-tutupi, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa keke kita, ajengan-ajengan kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, tuan-tuan guru kita, teku-teku kita, ya, ulama-ulama kita disuruh, diperintahkan untuk menyebarkan hadis-hadis palsu seperti ini. Kan itu namanya pembusukan agama, pembusukan pemahaman agama, pembusukan paham keagamaan. Ya kan ngeri. Jadi gitu. Yang harus mengangkat itu adalah dari kalangan ajam. Itu yang harus mengangkat hadis-hadis palsu seperti ini. Ya, subhanallah, masya Allah. Ngeri. Merusak ajaran agama tentunya ya. Hadis palsu, Terus? Kalau seorang kiai, seorang ustadz, seorang watani, seorang ajami, dia umpet-umpet di bab tentang Ahlul Bait Rasul. Ngeri. Ajami muncul lagi ya. Ajami muncul lagi nih, orang ajam. Terus? Cinta kepada keluarganya Rasul, nyawa dia korbanin. Meskipun goblok, karena dia melihat cucu Nabi, dia mau korbankan nyawanya untuk cucu Nabi. Waduh, jadi mau umat Islam di Nusantara ini jadi orang-orang yang blok, yang mau? Astagfirullahaladzim. Doktrin day by, iya. Ini namanya doktrin lagi. Namanya di sini wajar.
ketika seorang kibin itu disifati dengan goblok, ya. Dan pasti saya pastikan ya, semua orang, semua umat Islam itu akan mencintai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja di sini kan ada pemalsuan begitu dari masa ke masa yang berjalan sudah ratusan tahun. Masanya sudah ratusan tahun, tentu sudah mengikat, sudah terikat itu, sudah nempel di dalam otaknya, di dalam pemikirannya. Jadi gimana ini? Waduh. Lanjut saja, lanjut ya. Oke, lanjut. Hidayah tidak bisa didesain, tidak bisa. Gimana hidayah itu tidak bisa didesain oleh siapapun, tidak bisa diatur oleh siapapun. Jadi ketika seseorang itu mencintai Habib, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka-mereka yang sampai saat ini itu menjadi muhibbin, ya, menjadi kibin, yaitu berarti mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka-mereka yang tidak percaya bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Nabi, berarti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mafhum mukhalafahnya seperti itu. Jadi kayak saya gitu ya. Itu orang yang sesat ini. Saya adalah orang yang sesat. Aduh. Kenapa ya? Karena lawan daripada hidayah itu kan kesesatan, dhalalah. Lawan daripada hidayah itu kan kesesatan. Berarti ketika seseorang itu tidak mendapatkan hidayah untuk mencintai Habib, untuk menjadi seorang muhibbin, maka dia adalah orang yang sesat. Masya Allah, Masya Allah. Ngeri. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Nabi mencuri bibirnya. Yaitu Sayyidina Husain. Ya, Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain itu ya bukan leluhurnya Habib. Sayyidina Husain itu bukan leluhurnya Habib. Gitu. Sehingga jangan diklaim. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidina Umar bagikan tuh dari ghanimah, cari keluarganya Rasulullah, baru yang lain. Mana? Itu Bani Hashim Bani Muttalib. Bani Hashim Bani Muttalib dalam fai, ya, harta rampasan perang atau dalam ghanimah. Sayyidina Umar, ya, beliau kan menjadi khalifah. Kemudian ketika perang, kemudian ketika mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, maka 1/5 dari ghanimah tersebut, ghanimah atau fai tersebut itu dibagikan kepada ahlul bait. Nah, dalam pembahasan zakat, ya, dalam pembahasan ghanimah, nah itu 1/5-nya dibagikan khumus, betul. 1/5-nya atau khumusnya itu dibagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa? Alasannya kan? Alasannya kenapa? Ya karena memang ketika saat di awal-awal periode Mekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para umat Islam dari kalangan Quraisy saat itu yang masuk Islam itu baru sedikit, dan kekuatan orang Islam saat itu masih sedikit, dan ternyata yang mau untuk mengayomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikut-pengikutnya ketika diasingkan dari Mekah, ya, itu yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah serta pengikut-pengikutnya itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga ketika Islam atau pengikut agama Islam itu sudah banyak, sudah kuat, bahkan menang di dalam peperangan dan mendapatkan ghanimah atau fai, harta rampasan perang, ya, maka 1/5-nya itu dibagikan kepada ahlu bait Nabi, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bukan kepada cucu-cucu Rasulullah saja, kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain, ataupun keturunan-keturunannya. Tidak hanya itu saja, enggak. Tapi kepada seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Begitu. Yang jelas, Bani haplogrup G itu enggak dapat. Betul. Ahmad Tafidan itu dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, Ar-Risalah fi Usulil Al-Fiqih. Ya, ini kitab Risalah Al-Imam Syafi'i.
Kitab risalahnya Imam Syafi'i ini, usul fikih ini. Oke, ini di ayat wa qala Allah Ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, ketika Rasulullah SAW itu memberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu bagian khumus dari Dzil Qurba, maka menunjukkan bahwa sunnahnya Rasulullah SAW bahwasanya Dzul Qurba, Walidil Qurba, itu maksudnya adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib, selainnya enggak. Bani, siapa itu? Saya lupa itu, selain dua Bani itu ya. Ini ada nih bawahnya. Kullu Quraisyin dzu qarabah. Semua Quraisy itu kerabatnya Nabi. Wa banu Abdi Syams musawiyatu Banil Muttalib fil qarabah. Begitu juga dengan Banu Abdi Syams. Itu pun juga termasuk kerabat Nabi. Hum ma'an Banu Abin wa di mana mereka ini ya saudara sekandung, seayah seibu. Wa in farada ba'du Banil Muttalib biwiladatin min Bani Hashim dunahum, ya meskipun untuk Banil Muttalib sendiri ya itu apa namanya hanya saudara dari seayah saja, selain tidak, tidak seibu. Ayahnya sama, nah tetapi beda ibu gitu ya. Sehingga ketika saham itu atau bagian itu hanya khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya itu menunjukkan bahwa yang diberi oleh Rasulullah SAW dari kerabatnya Nabi itu khusus bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kenapa? Alasannya ya karena memang untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib itu di saat Rasulullah SAW itu diasingkan ke dalam Syi'ib itu, perkampungan di luar Mekah, yang menolong Nabi Muhammad itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Sehingga itulah karena alasan itu, maka Bani Hashim dan Bani Muttalib itulah yang berhak untuk diberikan apa namanya saham, khumus, ya, lembah Mekah. Oke, siap. Makasih Bang Ahmad Taufi. Di lembah di Mekah, sementara selain Bani Hashim, Bani Muttalib itu tidak diberikan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah penyampaian yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ar-Risalah fi Usulil Fiqh. Begitu. Ya. Sehingga mereka mendapatkan khumus. Jadi tidak seperti tadi itu yang disampaikan. Itu salah itu. Nggak sesuai dengan data. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi nggak sesuai ini alasan yang disampaikan oleh Habib ini ya. Nggak sesuai itu. Lanjut. Ada satu hadis, antum boleh catat. Kalau antum cari, belum tentu ketemu. Ada satu hadis, kalau antum cari belum ketemu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Sebenarnya hadisnya ini pernah ada atau tidak? Pernah diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis atau tidak ini? Hah? Jadi bukannya kita merasa aneh, bukannya takjub dengan hadis yang sulit untuk ditemukan itu. Ya, bukannya takjub, bukan. Justru kita bertanya-tanya, lalu ketika hadis itu tidak pernah ada, ketika hadis itu sulit untuk dicari, berarti hadis tersebut ya indikasi besar hadisnya adalah hadis maudhu. Wal kadhibul mukhtalikul masnu'u ala nabi fadzalikal mawdu'u. Al kadhibul mukhtalikul masnu'u, hadis yang dusta. Al kadhibul mukhtaliku atau mukhtalaku, yang dibikin-bikin. Al masnu'u, yang dibuat-buat. Ala nabi, kemudian menisbatkan itu kepada nabi, itu namanya hadis maudhu, hadis palsu. Nah, kalau dalam ilmu hadis ya, itu nggak ada ceritanya husnudzon, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya husnudzon kalau dalam hadis mah. Kalau sahih katakan sahih, kalau palsu katakan palsu. Itu kalau hadis. Karena apa? Karena
dalam metodologi hadis itu tadi ya, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Penelusurannya itu lebih parah daripada hanya sekedar penelusuran sejarah. Hanya sekedar penelusuran nasab. Kenapa? Karena kalau dalam hadis itu perlu ditelusuri ini satu, rawinya bagaimana dalam kekuatan hadisnya ini. Kekuatan periwayatannya. Apakah dia masuk dalam kategori rawi yang dhabit atau rawi yang dhaif. Nah, ini misalkan tersambung sanadnya. Tetapi ketika statusnya itu adalah rawi yang lemah, apalagi seorang perawi hadis, tetapi dia tukang dusta, atau selesai. Apalagi kalau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baru dimunculkan sekarang. Man ta'allama inda ahli baiti min hamalati sunnati min syuqqatin ba'idah. In mata sa'idan. In asya sa'idan. Wa in mata syahidan. Itu nggak ada itu. Berarti justru itu adalah indikator yang terkuat akan status hadis tersebut sebagai hadis yang palsu. Jadi begitu. Kalau mau belajar hadis. Nah, katanya hafid gimana sih? Katanya seorang hafid, al-hafid, seorang pakar hadis. Katanya seorang muhaddis, pakar hadis, ahli hadis. Katanya seorang musnid, seorang yang ahli dalam sanad. Tapi kok malah mengeluarkan hadis yang palsu. Lalu gimana ini? Jadi malah apa namanya? Memberikan kecurigaan kepada orang-orang yang meneliti hadis ini. Itu malah indikatornya besar bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Dusta, fabrikasi, palsu. Apalagi sampai 7 juta Kang Ahmad Dahlan, bukan 4. 7 juta hadis itu dari mana saja? Imam Ahmad saja itu nggak nyampe 1 juta. Imam Ahmad. Imam Bukhari aja nggak nyampe 1 juta. Cuma berapa itu? 300.000. Imam Muslim 400.000. Imam Suyuti saja itu 200.000 hadis yang beliau kuasai. Nah ini sampai 7 juta dari mana? Begitu. Kita lanjut ya. Katanya ada di Masra'ur Rawi. Nanti kita cari itu. Ya, insya Allah. Lanjut. Amal ente diterima dengan tangan kiri, celaka itu. Guys, sampai segitu doang itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, ya, yang menjadi pertanyaan di sini itu cinta kepada Habib. Lalu apakah bermanfaat bagi dirinya ketika di dalam keadaan meninggal dunia? Ya, cinta kepada Habib itu apakah akan bermanfaat bagi dirinya ketika dia dalam keadaan sakaratul maut? Nah, itu kan yang merasakan itu yang meninggalnya saja begitu kan. Kan beberapa bulan yang lalu itu ada seorang kiai begitu kan. Oh, dia tuh habis maki-maki. Atau apa namanya? Bukan melaknat ya. Apa tuh? Kiai yang di Pandeglang itu. Dia itu katakanlah menjelek-jelekan lah ya. Yang menjelek-jelekan. Para Habib, santri-santri saya tidak boleh ada yang mendukung. Ya, seorang kiai menghujat ya, bisa menghujat. Menghujat para orang-orang yang tidak percaya akan nasabnya Habib. Saya tidak ridho sampai meninggal katanya. Kalau santri-santri saya itu ikut-ikutan dalam polemik nasab. Nggak lama meninggal. Nah itu mungkin barangkali faedahnya seperti itu. Manfaatnya seperti itu yang beliau rasakan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut ya. Oh mau wanti-wanti, oke. Mau wanti-wanti saja begitu ya. Dibayar kontan itu ya. Subhanallah. Itu mungkin yang mendapatkan syafaat dari al-faqih al-muqaddam mungkin ya. Ya, tapi setidaknya kita sebagai muslim ya, mendoakan mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu teman-teman. Dapat syafaat dari tokoh fiktif. Bagaimana bisa? Ya bisa saja. Kang Dans itu namanya husnudzon. Itu namanya husnudzon.
Jadi itulah faedah dari husnudzon. Yang Mang Ucup ya. Ya. Husnudzon. Nggak boleh suudzon, itu nggak boleh. Ya. Untuk Habib ya. Itu nggak boleh suudzon, nggak boleh, harus husnudzon. Nah, syafaatnya fiktif. Ya bisa jadi husnudzonnya seperti itu, Kang Lencai. Nah, tokohnya fiktif, maka syafaatnya pun juga fiktif. Betul. Firaun saja ketika ditunjukkan mukjizat berbagai macam di tangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu masih keras hati. Ya begitu. Namanya juga seorang yang sudah keras hatinya, begitu ya. Oh nggak apa-apa, Kang Maharor, nggak apa-apa, karena husnudzon itu wajib. Husnudzon ya. Jadi ketika saya berhusnudzon bahwasannya nasabnya Balawi itu terputus, ya husnudzon bagus. Namanya juga husnudzon, kan prasangka yang baik. Jadi prasangka baik yang saya miliki bahwasannya nasabnya Balawi itu terputus, husnudzon saya. Yang diperkuat dengan bukti-bukti begitu. Ya beda, nggak bisa itu Imam Mahdi. Bagaimana bisa lahir seorang Imam Mahdi dari seseorang yang memang bukan keturunan Nabi? Padahal dalam sabda Rasulullah SAW itu bahwa Imam Mahdi itu akan turun dari keturunannya Nabi. Berarti kan yang terverifikasi begitu. Terverifikasi. Terverifikasi. Berarti kalau yang nggak terverifikasi, apalagi haplogrupnya G, ya nggak mungkin. Gimana bisa muncul Imam Mahdi dari haplogrup G? Nggak mungkin kan? Mustahil itu. Kang Babi Hadi, tangan Habib Umar katanya menyedot dosa orang yang dia salami. Maka punggung telapak tangannya hitam. Itu kayak Yesus aja itu, Kang Babi Hadi. Yesus itu kan menanggung dosa seluruh umatnya. Nah, jadi malah mirip-mirip Yesus nantinya. Ya. Nggak harus, Kang Lencai. Bagaimana bisa seorang Imam Mahdi itu muncul dengan membawa buku hijau dari Robitoh Alawiyah sementara haplogrupnya G? Itu adalah suatu kemustahilan tentunya. Ya. Yang jelas Imam Mahdi bukan bin Yahya, itu haplogrupnya G nanti itu. Ya. Masalahnya pusat tes DNA paling nomor 1 itu terletak di pinggir Tel Aviv. Nah, jadi kan Tel Aviv itu kan ada di Israel ya. Dan Israel kalau secara genetik dia bersambung jalur laki-laki, ya maka dia akan bersambung dari sisi genetiknya kepada Nabi Ibrahim. Sehingga genetiknya Nabi Ibrahim, Israel yang asli ya, bukan Israel yang Askenazi, bukan Yahudi yang Askenazi. Nah, itu sama, memiliki kesamaan dengan keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Begitu ya. Percaya dengan Fakih Muqaddam apa sama percaya pada Superman? Ya kurang lebih sama lah ya. Karena untuk Superman itu adalah tokoh-tokoh yang fiksi. Kemudian untuk Fakih Muqaddam itu juga tokoh-tokoh fiksi yang dibesar-besarkan, yang diglorifikasi dengan berbagai macam keluar biasaannya, yang kurang lebih samalah dengan Superman, dengan Batman, dengan S-Man, dengan X-Men, dengan siapa lagi tuh, dengan kura-kura ninja begitu, dengan kalau yang sering saya tonton itu ya One Piece. Siapa Luffy itu ya, Mugiwara Luffy itu. Ya. Pak Mujazuli budaknya Pak Imad. Oh, nggak ada. Jadi di rombongan Kiai Imad itu tidak ada perbudakan, nggak ada. Jadi misalkan ada kiai-kiai yang merapat kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, membaca tulisannya, membaca penelitiannya. Nah kan saya sendiri gitu ya, saya membaca. Kemudian referensi-referensi yang digunakan oleh Kiai Imad saya telusuri dan saya buka-buka lagi begitu. Sehingga di situ tidak ada perbudakan sebenarnya, tidak ada pemaksaan untuk mempercayai tesis dari Kiai Haji Imaduddin. Sehingga itulah bedanya. Ya, Kiai Haji Imaduddin dengan Habib. Nah, kalau tadi kan ditakut-takut itu, kalau tidak percaya kepada ahlu bait Nabi, kepada para habaib, maka nanti di akhirat
tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada seperti itu. Kalau di barisan Kiai Haji Madudin ya, itu nggak ada seperti itu. Nah, ya mereka ini Bang Wafi ya, kalau Askenazi itu, ya mereka akan bahagia, akan senang ketika bertemu dengan sesama saudaranya yang sama-sama haplogrup G. Jadi itu nggak ngefek. Balawi yang pertama itu siapa? Balawi yang pertama itu siapa? Ya Alwi bin Ubaidillah. Tokoh yang tertulis ya dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kalau kemarin itu statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bahwa kedatangan para Balawi ke Hadramut itu diperkirakan abad ke-8 Hijriah. Meskipun klaim mereka itu mulai dari abad ke-3, ke-4 Hijriah, 317 ya, sampai 319 atau 320 Hijriah. Tapi kalau ditarik ke belakang ya, ke depan, tarik ke depan, sampai pada abad awal-awal abad ke-4, itu memang tidak ada fakta, tidak ada bukti. Sehingga untuk tokoh pertama kalinya ya siapa? Ya Abdurrahman As-Saqqaf. Beserta keluarga-keluarganya. Di situ ada Ali bin Alwi. Itu kakek dari Abdurrahman As-Saqqaf. Kemudian ada siapa namanya Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Kemudian generasi-generasi yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Nah itu. Dulu sering saya ziarah ke Faqih Muqaddam itu. Sering. Setiap minggunya bahkan itu dulu ya. Banyak-banyak Kang Mizan. Hadis-hadis dari Habib banyak yang palsu. Makanya penting untuk menelusuri validitas dari hadis-hadis yang disampaikan atau yang tertulis di dalam kitab-kitabnya Balawi atau yang disampaikan oleh oknum-oknum Balawi dalam ceramah-ceramah mereka, apalagi yang kaitannya itu dengan glorifikasi nasab atau yang untuk menguatkan kenasaban mereka. Gitu. Netanyahu ya. Haplogrupnya apa itu? G. Sama berarti. Oke, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari membongkar hadis-hadis yang palsu, yang katanya hadis tersebut tidak pernah dibongkar sebelumnya, padahal itu adalah hadis yang palsu, tidak pernah saya temukan dalam kitab-kitab hadis, serta ulama-ulama hadis yang lain tidak pernah mengangkat hadis tersebut dengan redaksi man ta'allama 'inda ahli baiti min hamalati sunnati min syuqqatin ba'idatin idza mata idza asya sa'idan, kemudian idza mata syahidan, itu tidak saya temukan di dalam hadis, kitab hadis apapun ya. Dan itu jelas, itu bukti adalah bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Kemudian yang kedua, ketika memaknai ahlu baiti ya dengan makna artinya adalah Habib, itu adalah atau anak cucu Nabi. Nah, itu salah, nggak seperti itu. Nggak. Tetapi ahlu baiti itu yang dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. Sayyidina Hasan Hussein, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau istrinya, pendapat kedua, atau yang ketiga, dua-duanya. Istri-istri Rasulullah ditambah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, kemudian Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu. Ya, untuk keturunannya itu nggak masuk. Dan ketika dimaknai bahwa ada fai ya atau ghanimah, harta rampasan perang yang diberikan kepada anak cucu Rasulullah, itu nggak bisa dibatasi seperti itu. Karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah fi Ushulul Fiqh, ya, itu menyatakan bahwasanya yang diberi fai atau ghanimah yang 1/5 itu dibagi-bagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib, alasannya adalah karena saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasingkan di Syi'ib, yang membantu Rasulullah, yang membela Rasulullah itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, sehingga untuk membalas jasa tersebut maka khumus itu diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu saja mungkin ya barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan seperti biasa mari kita doakan semua umat Islam. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim
ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang ikut meramaikan kajian pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.